Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi. Kasus olok-olok yang dilakukan oleh Gus Miftah pada salah satu pengajian bersama rekan-rekan Gus yang lain menimbulkan sebuah reaksi keras dari masyarakat tentang bagaimana adab atau akhlak seorang pendakwah dalam menyampaikan ide-idenya tentang keagamaan. Gus Miftah sudah meminta maaf secara terbuka kepada publik, khususnya kepada Sun Haji ya, seorang tukang es yang kemudian sempat dia olok-olok, meskipun yang Gus Miftah sampaikan adalah konteksnya bercanda atau itu jokes atau lelucon yang pada akhirnya direaksi oleh semua pihak sebagai sebuah keadaban yang buruk begitu ya, atau akhlak yang sangat buruk yang tidak selayaknya dikeluarkan atau disampaikan oleh seorang pendakwah begitu. Nah, sebetulnya kata-kata yang sangat menohok dan menjadi perhatian oleh banyak netizen adalah kata-kata kita sensor. Jadi kata-kata itu tidak pantas. Kalau kita coba untuk mencari berapa banyak pendakwah yang mengeluarkan kata itu, sebetulnya tidak hanya Gus Miftah gitu ya. Namun banyak sekali, hanya memang ungkapan-ungkapan keras dan kurang beradab itu lebih banyak disampaikan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas besar ya. Misalnya sifatnya adalah mengkritisi orang-orang dalam jabatan tertentu, entah presiden, pembantu presiden dan lain sebagainya, DPR begitu ya. Namun dalam kasus Gus Miftah, kata-kata yang kurang beradab ini disampaikan kepada kelompok atau orang yang memang secara latar belakang sosial itu adalah orang-orang yang lemah ya, kaum-kaum tertindas, orang-orang marhaen kalau dalam kelas sosial yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno, pendiri bangsa ini gitu. Jadi saya kira untuk kata yang sempat diucapkan Gus Miftah itu sudah banyak diucapkan, atau tidak sedikit orang yang tidak menarik perkataannya di ruang publik ya, entah itu di podcast, dalam sebuah preskon, itu tidak ditarik karena yang mereka lempar dengan kata-kata kurang beradab itu adalah orang atau pihak yang menurut mereka memang layak untuk mendapatkan olok-olokan seperti itu, alih-alih kritik ya. Dan reaksi netizen pun menyepakati bahwa beberapa kata memang cocok dilontarkan kepada beberapa pihak. Padahal kalau kita coba ukur dalam kacamata norma ketimuran ya, artinya kan sama saja kan. Kata-kata itu memiliki tensi yang sama begitu ya. Cuman kemudian ketika itu dilabelkan atau dilempar kepada kelas sosial yang berbeda, maka reaksi netizen amat sangat timpang. Apakah saya setuju dengan Gus Miftah? Tentu tidak ya. Dalam hal melempar kata-kata yang kurang beradab itu, saya kira itu ya tidak pantas sama sekali ya. Apalagi posisi Gus Miftah adalah seorang pendakwah. Apa dampak ke depan dari fenomena yang kurang baik ini? Dampak ke depan adalah akan terjadi semacam gelombang trust isu yang besar terhadap para pendakwah atau terhadap kelompok atau orang-orang atau tokoh-tokoh yang selama ini mendakwahkan nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam misalnya, bahwa Islam adalah agama rahmah, Islam adalah agama damai. Ini saya kira akan secara fluktuatif dan gradual ini akan berubah gitu ya. Ditambah sekarang terjadi semacam kebangkitan kelompok khusus yang mengatas tidak pernah mengklaim sebetulnya, tapi mereka membawa nilai-nilai saintifik. Dimulai dari debat Guru Gembul versus Ustadz Nuruddin, itu sudah memantik lebih banyak orang untuk speak up gitu, bahwa hari ini kebutuhan kita tidak lagi dalam membela nilai-nilai agama, karena nilai-nilai agama bentuk pembelaannya cukup sederhana, itu dengan akhlak saja. Tunjukkan akhlak kita baik, maka agama kita sudah terbela dengan sendirinya. Namun yang terjadi memang sesuai dengan apa yang pernah diungkapkan oleh para ilmuwan muslim pada saat itu, al-islamu mujibum bil muslimin. Kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai Islam itu tertutup oleh muslim sendiri gitu ya. Atau saya pergi ke barat, saya melihat Islam tapi tidak melihat muslim. Saya kembali ke timur, saya melihat muslim tapi tidak dengan Islam. Itu semua itu sekarang menjadi semacam ruang pembuktian bahwa agama ini mungkin tidak hanya Islam ya, tapi agama lain juga pada akhirnya dirusak dan dikotori dan dinodai langsung oleh para pengikutnya sendiri. Sehingga jangankan orang di luar agama tersebut, orang yang berada di dalamnya sendiri
itu lama-kelamaan akan merasa ada titik kemuakan ya, sick of gitu. Jadi muak dengan nilai-nilai agama yang selalu disampaikan dalam forum-forum sakralitas segala macam, tapi pada akhirnya yang menyampaikannya sendiri kelakuannya itu pecah kongsinya terlalu jauh gitu. Ini yang kemudian secara gradual atau perlahan ini akan ditinggalkan. Saya kira agama yang dirituskan hari ini, apapun itu ya, khususnya agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam, saya melihat ada kecenderungan perubahan cukup radikal di masa depan, bahwa mungkin ritus-ritus akan ditinggalkan karena tadi kemuakan, bahwa orang akan berpendapat nampaknya tidak ada korelasi antara orang yang beritus dengan kelakuannya, karena mereka melihatnya langsung contoh pendakwahnya. Pendakwahnya bilang harus sholat tahajud, harus menyantuni anak yatim, harus begini begitu, berkelakuan baik, doing the good deeds gitu. Pada akhirnya yang mereka temukan di lapangan itu berbeda jauh gitu ya. Habib Bahar bin Smith misalnya kan semakin percaya diri, memperlihatkan pola-pola dakwah yang agak cukup jauh dari nilai-nilai rahmah ya. Bahkan dia cenderung selalu rajin memberi provokasi. Nanti kan akan ditanggapinya oleh para pengkultusnya adalah Anda saja yang tidak bisa memahami cara orang berdakwah. Saya kira bukan pendengar yang tidak bisa memahami, tapi pendakwah yang tidak mampu menjangkau hati dari para pendengarnya, sehingga reaksi kontradiktori dari pendengarnya saya kira wajar ya, sebagai sebuah aksi reaksi yang sunatullah gitu, yang fitrah, bahwa orang ketika nuraninya digores ya dia akan bereaksi secara antitesis gitu ya. Jadi bagi saya melakukan pembenaran terhadap akhlak buruk para pendakwah ini juga sesuatu hal yang akan menambah saja orang-orang yang akan semakin muak dengan ajaran-ajaran formal dari para pendakwah yang sebetulnya mereka seringkali kelakuannya beda jauh dengan apa yang mereka sampaikan di forum-forum kan gitu. Dan orang sekarang, anak muda khususnya, lebih cenderung memiliki interest kepada sains, karena sains tidak memiliki beban untuk memperlihatkan dirinya suci, sakral, tidak. Dia hanya berambisi untuk terus mengungkap sebuah kebenaran. Inilah yang menarik dari sains, dia tidak manipulatif ya. Kalaupun misalnya nanti sains ada juga bohongnya, itu bukan kebohongan sains, itu adalah sebuah teori yang kemudian bisa dipatahkan oleh teori baru. Itu bukan kebohongan ya. Jadi misalnya dulu berteori bumi itu datar, kemudian dipatahkan bahwa ternyata bumi bulat karena adanya perkembangan pengetahuan, adanya akses informasi yang baru, sehingga itu bukan sebuah kebohongan, tapi itu sudah menjadi sebuah teori yang terpatahkan gitu. Makanya ketika agama seringkali dicoba disanding-sandingkan, mencari validasi dari sains, misalnya bahwa bulan pernah terbelah, ternyata ada salah satu penelitian memperlihatkan ada rekam jejak keterbelahan permukaan bulan. Coba dikait-kaitkan untuk memvalidasi bahwa apa yang disampaikan agama itu benar juga secara sains. Ini juga bahaya ya bagi saya, karena suatu saat ketika misalnya sekarang klaim yang menyatakan bahwa ada beberapa temuan sains yang cocok dengan agama dan itu memperlihatkan bahwa agama sudah lebih dulu mengklaim itu, tapi kemudian seandainya di 10-20 tahun yang akan datang teorinya berubah, apa yang sekarang dianggap cocok dengan agama kemudian dari sainsnya berubah, kira-kira agamanya mau ikut berubah nggak beberapa nilainya itu, atau tetap bertahan, atau kemudian malah mengkafir-kafirkan sains? Ini kan juga akan sangat bermasalah bagi orang-orang yang siap berpikir. Agama selama ini banyak berlindung dalam rasionalisasi ya. Rasionalisasi ini sangat dekat dengan ilmu-ilmu filsafat, artinya dia akan coba berdialektika ketika menghadapi sebuah fakta sains yang amat sangat jauh berbeda dengan apa yang diklaim oleh rasional gitu kan. Rasional kan butuh akal sehat begitu, tapi tidak semua rasionalisasi dari akal sehat itu benar. Beda dengan pembuktian sains empiris. Sains empiris, kebenaran itu baru bisa dianggap benar setelah dialami secara empiris, dibuktikan berkali-kali reliabilitasnya seperti apa, sampai kemudian itu tetap bertahan sebagai kebenaran, konsisten, maka itulah kebenaran, itulah teori. Bisa saja nanti berubah oleh banyak variabel ya. Tapi kalau rasionalisasi, ada kecenderungan untuk melakukan sebuah pembenaran-pembenaran sehingga seolah-olah logika bisa menerima apa yang diklaim sebagai hal-hal yang sifatnya spiritual ya begitu. Saya kira dengan banyaknya praktik
jokes dalam media dakwah agama ini akan semakin menjauhkan ya generasi hari ini yang mungkin terbangun lewat logika, sains, itu akan semakin jauh untuk memiliki ketertarikan. Harusnya memang agama dikembalikan kepada kajian fitrahnya, memperdalam lagi kitab, mengaji lagi, karena saya nggak yakin nih para pendakwah juga jangan-jangan banyak yang nggak bisa baca kitab kan gitu ya. Mengerikan kalau seandainya kayak gitu. Jadi saya kira fenomena Gus Miftah ini akan menjadi satu titik di antara titik yang menjadi fenomena kartu domino ya, dominoes effect itu yang akan memperlihatkan semakin banyak kemuakan dari orang-orang yang memang dia sudah muak dengan berbagai macam akrobatik para pendakwah ya, yang sebetulnya hanya konsisten menutupi kebenaran nilai-nilai utama dan substansial dari spiritual agama. Sekira itu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.